Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Supriyadi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perancangan Smart Kantin berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan RFID dengan studi kasus di Almamat, Pondok Pesantren Al-Ma'mun. Secara singkat, penelitian ini akan membahas rancangan sistem kantin pintar yang menggabungkan 4 elemen utama, yaitu teknologi IoT, pembayaran cashless, sinkronisasi data secara real-time, dan penyimpanan di cloud database. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa institusi pendidikan sudah banyak mengadopsi konsep smart school dan smart campus, tetapi kantin sekolah, khususnya di Almamat, yang sebenarnya adalah area layanan yang paling sering diakses oleh siswa setiap hari, masih dijalankan secara konvensional dengan sistem tunai. Ada 3 masalah utama yang saya identifikasi. Pertama, antrian panjang saat jam istirahat karena proses pembayaran manual memakan waktu. Kemudian, kelangkaan uang kembalian, yaitu yang pecahan kecil yang mengakibatkan atau memperlambat transaksi. Kemudian ada selisih hitung kas di akhir hari kerja akibat pencatatan manual yang rawan human error. Oleh karena itu, digitalisasi kantin menjadi penting sebagai salah satu pilar dari transformasi digital institusi secara keseluruhan, dengan studi kasus di Almamat di Pondok Pesantren Al-Ma'mun sebagai objek penelitiannya. Sebelum masuk ke metode, saya ingin menjelaskan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan studi literatur, sebagian besar penelitian smart kantin selama ini masih berfokus atau terpisah. Ada yang hanya membahas aplikasi pembayaran, ada yang hanya membahas sistem absensi yang berbasis RFID. Penelitian ini yang mengintegrasikan ESP32 dan RFID dan juga point of sale yang berbasis cloud dalam satu arsitektur konseptual yang utuh masih relatif terbatas. Inilah kesenjangan atau riset gap yang coba saya isi. Dari situ, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk merancang arsitektur smart kantin dengan ESP32 sebagai unit pemrosesan utama. Yang kedua, menerapkan RFID MVRC 522 sebagai instrumen pembayaran non-tunai. Kemudian yang ketiga, mengotomatisasi pemotongan saldo dan pencatatan log transaksi secara sinkron ke cloud database. Keempat, menghasilkan blueprint hardware dan software yang bisa dikembalikan lebih lanjut. Untuk metode, penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa sistem konseptual dengan pemodelan waterfall yang terdiri dari 8 tahapan berurutan. Yang pertama, dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian analisis kebutuhan, di mana saya mengevaluasi alur kerja kantin tradisional dan mengintegrasikannya dengan model transaksi cashless serta sistem POS. Setelah itu masuk ke tahapan inti, yaitu perancangan hardware, dan perancangan software, dan dilanjut dengan perancangan database menggunakan skema normalisasi tabel agar integritas data log transaksi tetap terjaga. Tahap terakhir adalah evaluasi konseptual
terhadap keseluruhan rancangan sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. Karena ini penelitiannya bersifat konseptual, seluruh tahapan berhenti pada level perancangan dan belum sampai pada tahap implementasi fisik. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan, saya mulai dari spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam rancangan ini. Ada 5 komponen utama. Yang pertama ada ESP32 yang berperan sebagai alat atau unit pemrosesan utama atau controller. Karena microcontroller ini memiliki modul Wi-Fi terintegrasi sehingga cocok untuk komunikasi nirkabel secara real time. Kemudian yang kedua ada RFID RC522 yang berfungsi sebagai card reader yang membaca identitas siswa berbasis UID card. Kemudian ada LCD yang digunakan sebagai display untuk antarmuka baik untuk kasir maupun pembeli. Kemudian ada router Wi-Fi yang menjadi alur komunikasi nirkabel menuju server, dan terakhir cloud database berfungsi sebagai penyimpanan seluruh data transaksi dan riwayat secara terpusat supaya bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Sekarang saya jelaskan bagaimana arsitektur perangkat keras ini bekerja secara keseluruhan. Setiap siswa memiliki kartu RFID dengan unique identification yang khusus dan UID. Inilah yang dipetakan sebagai kunci akun keuangan digital siswa tersebut. Alurnya seperti ini: ketika kartu atau RFID didekatkan, modul MV-RC522 membaca UID kartu, lalu data itu dikirim ke ESP32. Kemudian ESP32 membangun sambungan nirkabel dengan Wi-Fi atau melalui Wi-Fi ke router sekolah dan meneruskannya ke file tagihan tersebut ke web server. Karena keseluruhan komunikasi ini berjalan melalui jaringan Wi-Fi lokal, proses transaksi diperkirakan langsung kurang dari 2 detik. Jadi sangat cepat dibanding proses pembayaran tunai atau pembayaran yang manual. Selanjutnya untuk desain database atau skema relasi data. Nah, di sini selain hardware, saya juga merancang struktur database-nya. Basis data pusat ini dirancang dengan skema normalisasi tabel supaya integritas data log transaksi tetap terjaga dan terdiri dari 3 entitas utama yang saling berelasi. Pertama, ada tabel pengguna yang menyimpan data identitas siswa atau UID kartu RFID dan saldo akun digital masing-masing siswa. Kedua, tabel produk yang menyimpan data menu, harga, serta status ketersediaan inventaris kantin. Dan ketiga, tabel transaksi yang merekam log setiap transaksi, mulai dari waktu transaksi, produk yang dibeli, nominal, hingga status pembayarannya. Ketiga entitas ini saling terhubung dan menjadi dasar entitas menjadi dasar ERD atau Entity Relationship Diagram yang saya rancang. Berikut ini adalah alur kerja transaksi cashless yang diusulkan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 langkah. Pertama, ada pemilihan menu. Pedagang memilih menu pada layar POS digital, kemudian kalkulasi total. Sistem mengkalkulasi total transaksi dan status berubah menjadi menunggu pembayaran. Kemudian yang ketiga ada tapping kartu. Siswa melakukan tapping kartu RFID pada instrumen ESP32 yang ada di kantin. Kemudian ada verifikasi dan potong saldo. Server memeriksa keabsahan UID kartu dan mengecek apakah saldo mencukupi. Jika mencukupi, saldo langsung dipotong secara terpusat dan status POS berubah menjadi lunas.
Kemudian yang kelima ada notifikasi sukses. Sistem akan mengirim notifikasi sukses ke layanan perpesanan wali murid, sehingga orang tua siswa juga bisa memantau transaksi anaknya secara real time. Dari sisi evaluasi konseptual, ada 3 poin utama yang menjadi kelebihan dari rancangan sistem ini. Pertama, dari sisi integritas data, yaitu rancang bangun ini menjamin data transaksi yang inventaris data transaksi dan inventaris tercatat secara terpusat sehingga meminimalkan risiko selisih atau kehilangan data. Kedua, dari sisi efisiensi data, penggunaan SP32 mampu menekan biaya modal sekaligus mendukung penghematan daya yang penting karena perangkat ini menyala sepanjang jam operasional sekolah. Ketiga, sistem ini juga sejalan dengan pembentukan ekosistem smart campus yang lebih luas karena data yang dikumpulkan bersifat terpusat dan bisa diintegrasikan dengan sistem lain di institusi. Namun perlu saya tekankan juga bahwa rancangan ini masih bersifat teoritis atau blueprint dan belum diuji langsung pada prototipe fisik. Sebagai kesimpulan, integrasi antara SP32, RFID, dan point of sale berbasis cloud pada kepenelitian ini mampu menghasilkan rancangan smart kantin yang mendukung transaksi cashless secara real time. Rancangan ini berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan kantin, meminimalkan kesalahan transaksi, dan mendukung upaya digitalisasi lingkungan sekolah secara lebih luas. Sebagai gambaran dampak yang diharapkan, waktu proses transaksi per siswa diperkirakan kurang dari 2 detik dengan skema database inti berupa 3 entitas, pengguna, produk, dan transaksi yang terangkum dalam satu arsitektur konseptual terpadu. Untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan agar rancangan ini diimplementasikan menjadi prototipe fisik dan diuji performanya pada kondisi nyata di lapangan sehingga hasilnya dapat divalidasi secara empiris. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kata atau ucapan-ucapan yang kurang tepat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.